Pejabat akuntan publik bisa saja menyuburkan praktik korupsi di Indonesia melalui beberapa cara, yang umumnya berhubungan dengan kurangnya integritas atau penerimaan suap. Beberapa contoh potensi penyalahgunaan adalah 1. Laporan keuangan yang dimanipulasi. Akuntan publik memiliki akses untuk menyusun laporan keuangan perusahaan atau institusi. Jika mereka tidak jujur, mereka bisa mengubah atau menyembunyikan data keuangan yang menunjukkan praktik korupsi atau penyalahgunaan dana. 2. Pemberian opini audit yang tidak berdasarkan fakta. Auditor yang bekerja untuk perusahaan atau lembaga pemerintah bisa memberikan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi nyata. Misalnya, memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan yang sebenarnya tidak transparan atau menyesatkan. 3. Penyembunyian transaksi yang merugikan negara atau masyarakat. Akuntan publik bisa terlibat dalam upaya menyembunyikan transaksi yang merugikan negara, seperti penggelapan dana atau pencucian uang. Dengan memanipulasi laporan keuangan atau melakukan rekayasa transaksi agar tidak terlihat. 4. Konflik kepentingan. Pejabat akuntan publik yang memiliki hubungan dekat dengan pihak-pihak tertentu, baik itu politisi atau pengusaha, mungkin akan menutupi praktik korupsi untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompoknya. 5. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Di beberapa kasus, kurangnya pengawasan yang efektif terhadap profesi akuntan publik dapat memberi ruang bagi penyalahgunaan. Tanpa adanya konsekuensi serius atau penegakan hukum yang tegas, praktik-praktik ini bisa terus terjadi. Prabowo Subianto, sebagai Presiden Indonesia saat ini, memiliki posisi strategis untuk mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengawasan dan menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Langkah Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adalah 1. Pemberantasan korupsi yang tegas dan menyeluruh. Memperkuat KPK. Prabowo bisa mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dengan memberi mereka lebih banyak kekuasaan dan sumber daya untuk mengusut kasus-kasus besar tanpa hambatan politik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Menjamin agar semua pengeluaran negara dan proyek besar tetap diawasi dengan transparansi tinggi dan mengikut sertakan audit publik dari lembaga independen. 2. Meningkatkan independensi dan profesionalisme lembaga pengawas. Reformasi akuntan publik dan auditor. Memastikan bahwa akuntan publik dan auditor bebas dari intervensi politik atau kepentingan pihak tertentu. Prabowo dapat mendorong penerapan standar audit yang lebih ketat dan memastikan bahwa hasil audit dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Peningkatan kualitas SDM di lembaga pengawasan. Mengalokasikan anggaran yang memadai dan pelatihan yang sesuai bagi auditor dan petugas pengawasan di semua lembaga pemerintah. 3. Mengurangi praktik nepotisme dan kolusi. Penegakan hukum yang ketat. Jika terbukti ada pejabat yang terlibat dalam praktik nepotisme atau kolusi, mereka harus diberi hukuman yang tegas dan tanpa pandang bulu, termasuk para pejabat tinggi yang terlibat. Sistem pengawasan internal yang lebih kuat, memperkuat sistem pengawasan internal di setiap kementerian dan lembaga agar tindakan korupsi dapat terdeteksi lebih dini. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Penggunaan sistem digital, menggunakan sistem blockchain atau aplikasi yang dapat memantau pengelolaan anggaran negara secara real-time. Teknologi ini dapat membuatnya lebih sulit untuk memanipulasi laporan keuangan atau menyembunyikan korupsi. Sosialisasi terhadap masyarakat. Memberikan pendidikan publik tentang cara mengidentifikasi dan melaporkan korupsi, serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berani melaporkan tindakan korupsi.
5. Membangun kepercayaan publik melalui transparansi, laporan kinerja dan transparansi anggaran. Prabowo dapat memastikan bahwa laporan kinerja pemerintah dan anggaran negara dipublikasikan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Membangun forum dialog terbuka, menyediakan platform bagi masyarakat untuk bertanya langsung kepada pemerintah mengenai penggunaan anggaran dan kebijakan yang diambil, serta menanggapi kritik dengan serius. 6. Pemberdayaan masyarakat dan LSM. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, LSM. Memastikan bahwa LSM yang fokus pada anti korupsi dan pengawasan anggaran diberdayakan untuk membantu mengawasi penggunaan anggaran negara dan kebijakan publik. Melalui langkah-langkah ini, Prabowo Subianto dapat berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan tugas pengawasan dengan integritas tinggi.